Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student. Good morning. How are you today? Hopefully you always fine. Today we will to learn English conversation about there is or there are. Nah, hari ini yaitu kita belajar English conversation tentang there is atau there are. Apa itu there is atau there are, Bu Guru? Nah, nanti Bu Guru mau menjelaskan arti atau makna dari there is atau there are, dan Bu Guru juga mau menjelaskan nanti contoh penggunaan dari there is atau there are. Before we start today to listen, let's pray together by saying basmalah. Nah, sebelum memulai ke pembahasan, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai, yaitu ada 2 tujuan pembelajaran. Di antaranya yang pertama, melalui penjelasan dari Bu Guru nanti, Ananda mampu menyebutkan arti dari there is atau there are dalam bahasa Indonesia dengan benar. Dan yang kedua, melalui penjelasan dari Bu Guru juga, Ananda mampu membedakan there is atau there are dengan baik dan benar. Oke. Nah, sekarang Bu Guru mau menjelaskan penggunaan there is atau there are. Nah, di sini there is and there are means ada. Jadi there is dan there are ini artinya ada. Ya. There is artinya ada, there are artinya juga ada. Bagaimana perbedaannya, Bu Guru? Nah, untuk perbedaannya, Bu Guru mau menjelaskan di sini difference between there is and there are. Perbedaan di antara there is dan there are. Nah, untuk there is tadi artinya yaitu ada diikuti benda tunggal atau disebut dengan singular noun. Apa itu benda tunggal? Benda tunggal artinya jumlah benda yang hanya satu. Jadi, apabila kita menunjuk jumlah benda yang hanya satu, maka menggunakan there is. Oke? Nah, sekarang apa itu there are? Nah, there are sebaliknya dari there is. Tadi there are artinya juga yaitu ada. Nah, untuk there are diikuti benda jamak atau disebut dengan plural noun. Apa itu artinya jamak? Jamak artinya jumlah benda lebih dari satu. Jadi bendanya itu lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau lebih dari 4. Ya. Nah, itu maka penggunaannya menggunakan there are. Oke. Nah, sekarang Bu Guru mau memberikan contoh. Example. Misalnya ada sebuah buku di atas meja. Ada satu buah buku di atas meja. Maka kalau satu bendanya tadi menggunakan apa? There is. Ada sebuah buku di atas meja. Bagaimana bahasa Inggrisnya? There is a book on the table. Ingat, penggunaan preposition. Ya, di atas itu yaitu apa bahasa Inggrisnya? On. Ya, on the table. Sekarang di atas meja tersebut ada 4 buah buku. Maka 4 buah buku penggunaannya there is atau there are ya. There are. Jadi bagaimana kalimat dalam bahasa Inggrisnya? There are
4 books on the table. Okay, there are 4 books on the table. Ada 4 buah buku di atas meja. Contoh yang ketiga. Nah, Bu Guru di sini memberikan contoh dalam bahasa Indonesia. Nanti Ananda mencoba untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya. Nanti Bu Guru kasih waktu 10 detik untuk Ananda jawab. Dan nanti jawaban yang Ananda kita cocokkan dengan jawaban yang akan Bu Guru sampaikan. Oke. Contoh yang ketiga, kalimat bahasa Indonesianya yaitu ada 5 apel di atas meja. 5 apel. Coba penggunaannya there is atau there are ya. Dimulai dari sekarang. Sudah? Sudah ya, Bu Guru sudah memberikan waktu 10 detik untuk Ananda menjawab ke dalam bahasa Inggris. Jadi ada 5 apel di atas meja. Penggunaannya there is atau there are? There are, good. Karena bendanya apa? Lebih dari 1. There are 5 apa bahasa Inggrisnya? There are 5 apples on the table. Ada 5 buah apel di atas meja. Do you understand? Apakah mengerti untuk penggunaan there is atau there are ini? Mengerti ya? Oke, mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya. Nah, sekarang Bu Guru mau menjelaskan dalam sebuah pertanyaan. Nah, tadi there is atau there are digunakan dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang there is atau there are ini digunakan untuk sebuah pertanyaan. Ya, tadi dalam sebuah kalimat yaitu there is. Is-nya berada di kata yang kedua. Ya, there-nya di depan, is-nya kedua. Nah, untuk pertanyaan kita balikan. Ya, jadi is-nya ada di depan, there-nya yaitu kata yang kedua. Begitu pula untuk there are. Jadi are-nya di depan, there-nya yaitu yang kedua. Ya. Jadi untuk there is berarti dalam sebuah pertanyaan menjadi is there. Ya. Kalau there are dalam sebuah pertanyaan menjadi are there. Ya. Penggunaannya sama. Untuk is there yaitu untuk satu benda, untuk are there yaitu untuk 2 atau lebih. Ya, bendanya lebih dari 1. Nah, bagaimana contohnya Bu Guru? Tentu Bu Guru akan memberikan contoh, example. Contoh yang pertama, di sini ada pertanyaan, apakah ada sebuah pensil di atas meja? Sebuah, yaitu 1 buah pensil di atas meja. Maka bagaimana membuat pertanyaan dalam bahasa Inggrisnya? 1 buah pensil menggunakan kata is there. Good. Is there a pencil on the table? Apakah ada sebuah pensil di atas meja? Is there a pencil on the table? Bisa? Bisa ya? Contoh yang kedua. Apakah ada 2 buah pensil di atas meja? Bagaimana pertanyaan dalam bahasa Inggrisnya? 2 buah pensil menggunakan is there atau are there? Are there, good. Are there 2 pencils on the table? Ya, are there 2 pencils on the
table. Artinya, apakah ada 2 buah pensil di atas meja? Bisa? Nah, Bu Guru juga di sini mencantumkan jawabannya. Apabila ada sebuah bendanya, maka jawabnya yes, there is. Ya, ada. Apabila tidak ada, maka no, there is not. Ya. Misalnya di sini pertanyaannya tadi, is there a pencil on the table? Apakah ada sebuah pensil di atas meja? Maka jawabnya yes, there is. Ya, ada. Apabila tidak ada, maka jawabnya no, there is not. Oke? Nah, apabila pertanyaannya menggunakan are there, maka jawabannya tadi yes, there are. Ya, apabila tidak ada berarti no, there are not. Oke, tambahin not di belakangnya. Artinya tidak ada. Do you understand about there is or there are? Apakah mengerti tentang penggunaan there is atau there are? Baik itu penggunaan dalam sebuah kalimat atau penggunaan dalam sebuah pertanyaan. Do you understand? Yes, I do. Good. Oke, kelas, we will stop here. Oke, untuk pembahasan there is atau there are ini sudah selesai. Nah, apabila Ananda mempunyai pertanyaan atau kurang paham apa yang Bulas disampaikan barusan, Ananda boleh meminta bantuan ayah dan bundanya untuk menghubungi Bulasri ya. Nanti insya Allah Bulasri akan menjawabnya. Thank you for joining today's class. Terima kasih telah bergabung, telah mendengarkan video pembelajaran yang Bulas disampaikan ini. Sampai jumpa di minggu depan ya. See you again next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.